Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, orang-orang muda dan anak-anak yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu dan salam. Salam. Hari ini saya dan saudara akan merenungkan firman Allah dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dengan terang tema menghormati Allah dengan menaati firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, merujuk pada tema ini, maka penting bagi kita untuk mengetahui secara baik apa arti dari kata menghormati Allah dengan menaati firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghormati adalah menaruh rasa hormat kepada seseorang atau bentuk dari rasa hormat kita kepada seseorang. Itu pengertian dari menghormati. Selanjutnya akan diikuti dengan melakukan apa yang dikatakan. Jadi kalau kita menaruh rasa hormat kepada seseorang, tidak saja mengakuinya dan menunjukkan sikap dengan ekspresi tersenyum, tetapi juga diikuti dengan melakukan apa yang dia katakan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari menghormati. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudaraku, ternyata ketika tema perenungan diperhadapkan kepada kita menghormati Allah dengan menaati firman-Nya, berarti memiliki pengertian bahwa setiap orang percaya menaruh rasa hormat kepada Allah ditunjukkan dengan melakukan perintah Tuhan. Begitu kah? Sederhananya begitu. Kita menaruh rasa hormat kepada Allah itu ditunjukkan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, hari ini ada 10 perintah Allah. Dari sekian banyak perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi kemudian intinya adalah 2 hal. Bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, 10 perintah Allah ini diberikan dalam kehidupan di muka bumi ini, ada latar belakang, ada sejarahnya. Tidak serta-merta Allah memberikan 10 perintah ini tanpa sebab. Apa yang menyebabkan sehingga 10 perintah ini diberikan untuk menjadi bingkai bagi manusia supaya mereka jangan keluar dari kehendak Allah. Hal ini terjadi kalau kita baca dari Keluaran pasalnya yang ke-19 dan 18. Di sana jelas saat ketika Musa naik ke Gunung Sinai berjumpa dengan Allah, dalam waktu yang tidak cepat atau dalam waktu yang lama, umat Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ketika ada di sekitar wilayah pegunungan Sinai, mereka ditinggalkan oleh Musa sejenak untuk berjumpa dengan Allah. Waktu perpisahan sejenak antara umat Israel dengan Musa membuat mereka kemudian meragukan tentang kuasa Allah, meragukan tentang sosok Allah yang telah menunjukkan kasih dan penyertaan-Nya ketika memimpin mereka dari tanah Mesir hendak menuju ke tanah Kanaan, ditunjukkan dengan tiang awan dan tiang api. Tanda itu membuat mereka belum percaya secara sungguh kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang telah membebaskan mereka.
Sehingga kemudian mereka bersepakat, bagaimana kalau kita buat patung supaya kita menyembah patung itu. Seperti bangsa-bangsa lain yang juga menyembah Allah, ilah-ilah lain dalam wujud pohon, batu, termasuk patung. Mereka bersepakat untuk membuat patung dan menyembah sebagai berhala mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, padahal ketika Tuhan memilih mereka sebagai satu bangsa, ada tujuan yang sangat baik yang Tuhan Allah taruh. Kenapa umat Israel dipilih oleh Tuhan? Supaya umat Israel bisa menjadi teladan dan contoh bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu, umat Israel harus siap ditempuh, harus siap melewati padang gurun. Dinamika kehidupan harus dijalani, tapi mereka tetap setia dan taat. Karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Harus menunjukkan kualitas hidup sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Tapi dalam kenyataan justru tidak demikian. Itulah sebabnya Allah menuliskan 10 perintah Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca 10 perintah Allah, sesungguhnya Tuhan menuntut apa yang diberikan kepada Allah dalam diri kita itu hanya 4. Sementara selanjutnya itu Tuhan perintahkan supaya melakukan itu sebagai firman yang Allah beritakan, tidak kepada Allah tetapi kepada sesama. Saudara bisa membacanya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, menunjukkan bagaimana orang Israel harus menyembah dan menaruh rasa hormat kepada Allah. Tuhan Allah kasih ingat, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan memperkenalkan lagi tentang sosok Ia yang telah menolong umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan bangsa Mesir. Mengapakah Tuhan Allah memberikan 10 perintah? Selain tujuan supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang berkualitas dalam penyembahan kepada Allah, Allah juga mau supaya umat Israel mengenal Tuhan secara baik dan benar. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika umat Israel membangun ilah-ilah lain, Allah marah dan Allah jujur. Itu tanda bahwa kasih Allah begitu besar. Dia jujur mengatakan bahwa jangan menyembah ilah-ilah lain, sebab aku ini adalah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang bisa membalaskan apa yang menjadi rasa kekecewaan dari Allah kepada keturunanmu yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu ekspresi dari Allah begitu marah dan sakit hati karena orang Israel menyembah Allah-Allah lain, membuat patung dan menyembah, berpesta dan menyembah patung yang telah mereka buat. Bapak Mama saudara-saudaraku, saya menemukan betapa Allah itu punya kasih yang sangat besar walaupun Dia marah. Tapi lihatlah, Ia menunjukkan kasihnya itu di ayatnya yang ke-6. Coba kita baca sama-sama, itu tanda kasih Allah yang luar biasa. Dalam kondisi marah, kecewa dan sakit hati, Tuhan bilang begini, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Catat baik-baik, yaitu mereka yang mengasihi aku
dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu, inilah yang mungkin menjadi dasar tema perenungan kita. Jikalau tema kita mengatakan menghormati Allah dengan menaati firman-Nya, pertanyaan refleksi bagi kita, apakah sekarang ada patung yang kita sembah? Apakah kita sementara menyembah ilah-ilah lain? Jawabannya, kita tidak menyembah patung. Kita sementara tidak menyembah pohon atau batu, tetapi kita menyembah Allah. Namun perlu dikoreksi dan diteliti secara baik. Apakah penyembahan kita kepada Tuhan itu benar-benar dengan rasa menghormati Tuhan secara sungguh-sungguh di dalam iman? Atau hanya karena rutinitas? Orang Kristen harus beribadah, ya beribadah. Anak katekisasi wajib harus ibadah, mereka datang beribadah, catat khotbah secara baik. Tapi habis katekisasi setelah di CD, setahun satu kali baru bergereja. Apakah demikian bentuk penyembahan kita, rasa hormat kita kepada Allah? Kadangkala dalam kehidupan kita untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan, kita akui, kita jujur, para presbiter datang bergereja karena melaksanakan tugas. Kalau tidak tugas, tidak datang gereja. Tidak semua, tapi ada satu atau dua. Pemandu lagu saat tidak ditugaskan memandu lagu tidak datang gereja, nanti kalau ada ditugaskan untuk memandu lagu baru datang. Petugas LCD yang mengatur sound. Apakah demikian? Jemaat Tuhan di waktu-waktu tertentu ketika ada kesempatan baru datang bergereja. Apakah demikian? Ini pertanyaan refleksi. Kita tidak menyembah patung, tidak lagi menyembah batu. Kita tidak lagi membuat sesuatu untuk kita sembah. Yang kita sembah adalah Tuhan, Allah, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang hidup di dalam Roh Kudus, ada dalam diri tiap-tiap orang percaya. Namun sadar atau tidak, kita juga sementara menyembah ilah-ilah lain. Ilah-ilah di zaman kini bukan lagi dalam bentuk patung, tetapi ilah-ilah di zaman kini adalah dalam bentuk kesibukan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan duniawi. Bapak Ibu saudara-saudara, saya minta maaf. Semoga ini jangan terjadi lagi. Di waktu-waktu tertentu dalam kesempatan pelayanan, ketika sementara berdoa, ada yang mengangkat telepon dan menjawab telepon. Ini ilah-ilah yang sekarang kita sembah. Kita sementara berdoa kepada Tuhan, tapi kemudian telepon masuk, kita angkat dan halo. Tahu-tahu koperasi yang ada tagih, belum bayar ini. Sudah lowong beberapa waktu. Sementara berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh memohon segala sesuatu yang kita butuhkan. Namun pikiran kita sementara ada di mana-mana. Bahkan sementara beribadah, kalau khotbah menyenangkan akan duduk dengar. Tapi kalau khotbah tidak menyenangkan, ambil handphone dan lihat segala sesuatu. Bapak Ibu, itu ilah-ilah yang sekarang sementara saya dan saudara sembah. Wujud kita seolah-olah menyembah Tuhan, tapi jiwa dan perilaku kita tidak menunjukkan hal itu. Padahal Tuhan kasih kesempatan 6 hari. Silakan bekerja, silakan menikmati segala hal yang baik. Tapi di hari yang ke-7, aku menguduskannya. Hari Minggu itu dikuduskan oleh Tuhan. Hari itu juga dipakai oleh Allah. Untuk apa? Untuk melihat kembali sementara 6 hari yang lalu, ketika Ia menciptakan terang, ketika Ia menciptakan cakrawala, ketika Ia memisahkan darat dan laut, saat menciptakan tumbuh-tumbuhan
tumbuhan hewan termasuk manusia. Allah menguduskan itu. Karena itu spirit dan dasar yang harus dihidupi sebagai orang percaya saat datang beribadah itu bukan sekedar melaksanakan tugas, bukan supaya pendeta tahu karena kadangkala pendeta itu absen. Siapa yang tidak gereja nanti akan diingatkan untuk datang gereja. Bukan supaya orang bilang dia pergi ke gereja sebagai orang Kristen, tidak. Saat kita datang beribadah kepada Tuhan, tunjukkanlah dalam kesadaran aku menghormati Tuhan yang telah mengaruniakan kepadaku segala yang baik di 6 hari yang telah aku lewati. Aku datang dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Engkau anugerahkan kepintaran. Engkau anugerahkan berkat. Engkau berikan nafas. Engkau berikan kesehatan. Engkau berikan kemampuan, keuntungan. Engkau selamatkan aku dari mara bahaya. Engkau menyertai perjalananku. Banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan sebagai dasar kita menaikkan syukur dalam ibadah minggu. Tidak saja dalam ibadah-ibadah minggu. Saat panggilan beribadah diberitakan kepada umat Allah untuk duduk, datang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kita lakukan itu dalam kesadaran, aku mau menyembah Tuhan. Karena itu siapapun pemimpinnya tidak usah dipusingkan. Karena kita datang untuk menyembah Tuhan. Para perangkat-perangkat pelayanan yang ada di gereja, di rayon, itu adalah alat perpanjangan tangan Tuhan. Jangan karena alat perpanjangan tangan Tuhan merusak relasimu dengan Tuhan. Itu pendeta khotbah terlalu lama, saya malas ke gereja. Datang ke gereja bukan mendengar khotbah saja, tapi bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Menaruh rasa hormat kepada Allah. Bapak Ibu, bolehlah, silakan. Bapak Ibu tidak menghormati para penetua, diaken, pengajar, kategorial fungsional yang memimpin ibadah di rumahmu, termasuk pendeta. Silakan, karena kami ini cuma hamba. Tapi jangan sekali-kali tidak menghormati Tuhan. Jangan. Jangan sekali-kali tidak menghargai Tuhan saat kita ada dalam suasana ibadah. Dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan beri, Allah bilang, Ia adalah Allah yang cemburu. Allah yang tidak suka saat kita datang berkomunikasi, menjumpai Dia, lalu kita disibukkan dengan hal lain. Allah tidak mau itu. Allah membutuhkan kesungguhan kita. Karena itu kalau kita menaruh rasa hormat kepada Allah, pakailah waktu dan kesempatan itu secara baik dan benar. Tinggalkan sejenak segala sesuatu dalam dunia ini. Sebab sifatnya fana, yang kekal adalah bersama dengan Tuhan. Ini hal pertama yang perlu kita catat sebagai orang percaya dan beriman. Seperti umat Israel. Saya dan saudara telah ditebus dan diselamatkan. Supaya menjadi berkat, bermanfaat dan berguna dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh beribadah. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dari 10 perintah Allah ini, pada ayatnya yang ke-12 sampai 17, itu menjelaskan bahwa kalau kita menaruh rasa hormat kepada Allah, tidak saja itu diwujud nyatakan dalam sikap kita beribadah dan melakukan perintahnya untuk menguduskan hari Sabat. Tetapi juga lebih daripada itu, mentaati dan melakukan perkataan Tuhan kepada sesama. Selain menaruh rasa hormat kepada Allah, Tuhan bilang begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya mau bilang kepada anak-anak, siapapun orang tua kita, kita harus menghormatinya. Itu perintah Tuhan.
Tuhan yang memerintahkan itu. Bukan kita pun bapa dan mama yang minta supaya dihormati, tidak. Tetapi Allah bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau anak-anak, orang-orang muda, dalam kapasitas sebagai anak sekalipun sudah berkeluarga, menunjukkan rasa hormat kepada Allah, itu akan diikuti dengan menghormati orang tua. Selanjutnya baru kemudian Tuhan Allah menjelaskan tentang bagaimana kita berperilaku. Selain memberi hormat kepada orang tua, Tuhan memerintahkan supaya bentuk kita menghormati dan menghargai Allah dengan melakukan segala sesuatu yang baik kepada sesama. Kalau orang menghormati Allah, dia tidak akan membunuh sesamanya. Karena dia tahu bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Karena itu yang punya hak hanya Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghabisi nyawa dari siapapun. Kalau kita menghormati Tuhan, berarti kita tidak membunuh. Lalu kita bilang, ya tidak semua orang membunuh. Di masa kini, secara fisik kita tidak membunuh. Tetapi sadar atau tidak, kadangkala kita membunuh karakter orang, karakter sesama. Dengan membuli, dengan menfitnah. Bahkan tidak menganggap sesama sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu menaruh rasa hormat. Selanjutnya di bagian yang kedua adalah menghargai karya Tuhan. Dengan tidak membunuh, tidak berzina. Itu berarti bahwa betapa menikmati karya Allah ketika Tuhan bilang, oke, pendamping hidupmu adalah bentuknya seperti ini. Orang ini, karakternya seperti ini. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, tidak mudah untuk dijalani. Tapi Tuhan bilang ini yang sepadan. Kalau kita menaruh rasa hormat kepada Allah, itu berarti kita menghargai siapa yang ditempatkan di samping kita untuk terus kita cintai dan sayangi. Menikmati kehidupan bersama sebagai suami dan istri sehingga persinahan tidak terjadi. Bapak Ibu, orang yang suka berzina adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Karena dia anggap bahwa apa yang Tuhan tempatkan itu tidak pas. Selanjutnya jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Itu berarti bahwa orang yang menaruh rasa hormat kepada Allah, poin kedua adalah menghayati bahwa setiap berkat yang dimiliki oleh orang lain itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan kehendaki supaya dinikmati. Karena itu jangan iri kalau orang lain memiliki berkat yang lebih dari kita. Karena itu jangan curi orang pun berkat. Karena itu bukan hak kita. Tuhanlah yang menetapkan supaya itu menjadi berkat yang boleh dia nikmati. Ada yang bilang begini, kalau kita mencuri untuk kebaikan tidak apa-apa toh. Bapak Ibu, dalam teks Alkitab bahkan dalam bahasa Ibrani sangat singkat tulisannya itu. Jangan mencuri. Tidak ada koma. Kalau curi untuk kebaikan orang lain tidak apa-apa. Kalau curi satu kali tidak apa-apa. Tidak ada. Jangan mencuri, titik. Apapun alasannya. Mencuri itu berarti mengambil hak orang lain. Itu berarti kita tidak menghargai Allah yang telah menganugerahkan segala yang baik yang dimiliki oleh orang lain lalu kita rampas, kita ambil dengan cara mencuri secara diam-diam. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, mengakhiri refleksi renungan hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk kembali dan terus merenungkan firman Allah.
Karena seberapa besar iman dan sedalam apa rasa hormat kepada Allah mesti diukur. Nah, sekarang apa alat ukurnya? Apa alat ukur untuk mengukur iman ini, iman kita kepada Allah? Dan apa alat ukur untuk mengukur rasa hormat kita kepada Tuhan? Alatnya adalah 10 perintah Allah. Dan sederhananya adalah, kalau engkau menghormati Tuhan, berarti engkau melakukan segala perintah-perintahnya. Jadi kalau hari Minggu dia tidak datang gereja, mungkin dia ada menyembah ilah-ilah lain. Karena bagi dia itu yang jauh lebih penting daripada dia datang dan menyembah Tuhan, Sang Pemberi segala yang baik dalam hidup ini. Sekali lagi, datang beribadah menguduskan hari Sabat itu bukan pilihan, tetapi itu perintah dari Allah. Bukan supaya menyenangkan seseorang atau supaya dikenal, supaya dihargai, tidak. Datang beribadah dan menguduskan hari Sabat adalah melakukan perintah Allah sebagai bentuk kita menghormati Tuhan. Karena itu, tunjukkanlah rasa hormatmu secara baik dan benar saat beribadah. Berkomitmenlah dalam diri, aku mau berjumpa dengan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu. Aku menaruh rasa hormat kepada Allah dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, tidak mudah, tapi mari kita pakai kesempatan ini. Saya dan saudara, mari berbenah. Kita kembali dalam hidup ini untuk melihat, untuk mengukur iman kita. Apakah selama ini saya sudah sungguh-sungguh menyembah Allah, menghormati dan menghargainya secara baik dan benar. Ingat, kasih Tuhan terlalu besar. Sekalipun dalam amarah dia tetap menunjukkan kasih-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan lepaskan perintah Tuhan. Ada banyak, tapi setidaknya 10 ini membingkai kita. 10 perintah Allah ini menjadi alat ukur untuk kita memperbaiki hidup ini. Selamat melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Tuhan akan memberkati kita yang setia melakukan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Amin.